Gimana kita nyari duitnya kalau nggak begitu? Ya cari kerja lah. Ngomong doang mah gampang, Pak. Lapangan kerja aja sulit. Sekalinya ada yang bisa masuk, cuma yang punya orang dalam. Kok? Iya mas, ada apa? Kok lu kelihatannya gelisah banget begitu Ada apa emangnya? Saya mau berterima kasih banget kalau Rudin nerima saya di sini. Udah gitu, semua yang ada di sini tuh baik-baik dan nerima saya semua. Padahal saya ini orang baru. Udahlah, to the point aja lah. Nanti jadi kepanjangan durasinya nih iya ya kok. Jadi saya memutuskan untuk resign kok. Soalnya saya udah dapat modal buat buka usaha servis lagi. Ya, dan juga kan tangan saya begini. Kan nggak mungkin ngangkat ini itu. Yang ada saya malah nyusahin yang lain. Oh, bagus lah kalau ada modal lagi Lagian, lu juga perlu istirahat Nanti yang ada bukannya tangan lu yang sembuh, malah makin parah kalau lu paksain kerja di sini Bagus lah kalau lu orang bisa bangkit lagi Yakin pasti nggak lama pelanggan lu bakal rame lagi Amin kok. Yang penting lu harus semangat Sama jangan lupa juga ya. Kalau ada apa-apa kesini aja. Minimal telepon lah. Iya kok, siap. Tenang aja. Saya nggak bakal ngelupain kok Rudi kok. Ya udah, makasih banyak ya kok. Saya mau pamitan ke Mamat. Oh iya. Silakan. Wih, rame nih warkop, Bor. Ya Ibar, ini yang gue tunggu-tunggu. Akhirnya warkop rame lagi. Terus, lu gimana ngamennya? Rame nggak? Lagi sepi banget, Bor. Mobil sih banyak, cuma pada lewat doang. Nggak ada yang mau ngasih. Mungkin lagi pada buru-buru kali, Bor. Iya kali ya. Jambret, tolong. Waduh, jambret. Ayo kejar. Bang, stop. Ayo buruan kejar, Bang. Dia jambret. Ayo kejar. Woi, stop lu. Kalau nggak stop, gua hantam lu pakai ini gitar. Woi, berhenti. Wah. Aduh. Gua cabut aja dah. Gak ikut-ikutan gua. Rasain lu, jatuh kan? Makanya kalau orang bilang berhenti tuh berhenti. Berani-beraninya lu ya jadi jambret di sini. Merasa dilindungi lu. Udah sini balikin tasnya. Oh, udah kayak begini masih aja lu ya. Gua pukul lu ya. Tolong. Lah. Yang maling kan situ. Maling. Tolong. Waduh. Si Adi gimana ya? Berhasil nggak ya dia nyetopin itu jambret? Berhasil sih harusnya. Dia kan kalau soal ribut-ribut gitu jago. Tapi tergantung tukang ojeknya sih, bisa ngejarnya apa enggak. Akhirnya bisa buka toko lagi. Aduh, jadi mau nangis gua. Semoga servisan gua cepet ramenya lagi. Biar gue bisa cepet-cepet balikin duit yang udah gue pinjam dari si Adi. Tapi kayaknya gue harus masang CCTV dari sini. Jadi biar ketahuan kalau ada yang nyuri. Ya paling enggak kalau ada yang aneh-aneh masuk notifnya ke HP gue. Jadi biar bisa gue cegah. Iya deh, nanti gue beli. Yang penting gue beberes dulu. Pasti berdebu banget gara-gara kelamaan gue tinggal. Aduh. Sakit. Udah. Lah, kok malah dia yang dipukulin? Dia maling, Pak. Maling dari mananya? Justru dia yang ngebantuin saya ngejar orang yang jambret tas saya. Oh, gitu ya. Ya udah, balik. Bukan dia malingnya. Aduh. Ayo, Mas, saya bantu.
Ayo kita ke rumah sakit, Mas. Mas nggak usah khawatir, saya yang nanganin semuanya. Aduh, nggak usah Pak. Ke klinik aja deh, Mas. Mas luka-luka tuh mukanya. Anterin saya aja ke warkop tadi. Tapi luka Mas parah ini. Udah nggak apa-apa Pak, anterin saya aja ke warkop. Oke deh. Waduh, lu kenapa Bor? Kok banyak begitu? Aduh, gua difitnah Bor sama jamret yang tadi. Mereka neriakin gua maling. Jadinya gua yang dikebukin sama warga sekitar. Mas, Bang, saya duluan ya. Lagi ada urusan soalnya. Iya Pak, Makasih ya, Mas, udah bantuin saya. iya Pak, sama-sama. Tega banget sih tuh orang. Masa lu babak belur begini malah dibawa ke sini, bukannya dibawa ke rumah sakit? Tadi dia udah nawarin Bor, tapi guanya nolak. Aduh, Bor. Ayo deh, gua anterin lu pulang. Daripada di sini kan, mending di rumah lu, biar lu bisa istirahat juga. Ayo deh Bor. Dit, gua cabut bentar ya. Mau nganterin si Adi nih. Iya Bang. Tumbenan, sepi banget di komplek. Belum ada yang lewat. Buset, jadi kenapa lu? Kok babak belur begitu? Siapa yang bikin lu babak belur? Dia habis digebukin warga bang. Tadi ada jambret, terus dikejar sama dia. Pas ketangkep, jambret itu malah teriakin si Adi maling. Jadinya ya dia digebukin. Aduh Yat, lu kasihan banget sih. Niat udah baik, malah jadi babak belur begitu. Tumben, udah pada pulang nih. Buset Bor, kenapa lu? Udah jangan banyak tanya lo. Kasihan dia tuh udah lemes banget begitu. Buruan Pri, anterin dia pulang biar istirahat. Iya bang, iya. Ayo sini gue bantu. Lah, bukannya lu udah buka ruko Bor? Entar kalau kelamaan ditinggal, barang-barang lu hilang lagi yang ada. Gue udah tutup dan kunci rapat-rapat rukonya kok. Lagi pula gue masih beberes. Ini juga masih mau ngambil barang dulu di rumah. Malah pada ngobrol. Buruan. Iya bang. Kasian banget sih kamu Yang. Tapi kalau jambret itu atau keluarganya ngelapor polisi gimana Yang? Kan mereka juga luka-luka. Soalnya aku ngeliat di berita ada loh yang begitu. Malah korbannya yang dilaporin gara-gara ngejar. Terus bikin jambretnya mati. Waduh, gimana ya? Ya udah, aku ngilang dari tempat biasa ngamen dulu deh. Nanti aku nyari tempat lain aja, biar aman. Iya Yang, begitu aja dulu. Aku gak mau kamu masuk penjara. Iya Yang, maaf ya Yang, aku belum bisa bawa uang hari ini. Gak apa-apa Yang, kamu istirahat aja dulu. Besok baru berangkat lagi. Gimana ya itu si Adi? Bisa ngamen gak tuh dia? Mana babak belurnya parah banget lagi. Tapi untung aja sih gitarnya gak rusak. Gue harus cepat-cepat beli CCTV nih. Kalau enggak, nanti yang ada ruko gue kemalingan lagi. Gak apa-apa lah, gue belum buka-buka. Yang penting aman. Daripada kayak kemarin lagi. Tapi gue taruh di mana ya nanti CCTV-nya? Lah, jadi udah berangkat lo? Emang udah enakan? Lumayan lah Bang Sas, masih sakit-sakit sih. Cuma ya gimana, kalau gue nggak berangkat, yang ada gue nggak dapet duit. Terus mau makan apa nanti? Yang penting lu jangan maksain diri. Kalau capek istirahat aja dulu. Iya Bang, siap. Gue duluan ya. Iya, semangat ya. Oke.
Emang hebat tuh bocah. Kalau gua mah pasti minta libur dulu. Ayo semangat Sas. Jadi aja semangat walaupun babak belur begitu. Lu juga harus semangat lah. Mana sepi banget lagi. Dari tadi nggak ada yang lewat. Ada kemana sih orang-orang? Lah, kalau di sini Bor, nyobain rute baru lu. Iya Bor, soalnya gua takut kalau Jamret yang kemarin atau keluarganya itu lapor ke polisi. Terus di sana lagi nyariin gua, yang ada ditangkep gua. Kalau nanti ada yang nanyain alamat rumah gua di mana, jangan dikasih tahu ya Bor, siapapun itu. Oh, oke siap Bor. Tapi emang di sini ada orang apa? Biasanya kan sepi. Nah itu dia Bor. Dari tadi aja gue cuma dapat 2.000. Padahal kalau di sana paling enggak gue udah megang 20 ribuan lah minimal. Makanya gue pusing Bor. Gimana? Kalau lu ngambil dalam bis aja Bor, daripada di sini sepi. Kalau di dalam bis kan ada aja Bor penumpangnya. Iya juga sih. Boleh deh gue coba. Udah Bor, jangan galau gitulah. Semangat. Ingat, kalau kita usaha pasti ada jalannya. Lagian, lu kan baru pertama kali ngamen di rute ini. Nanti juga dapet celahnya Bor. Tahu di mana dan kapan ramenya. Iya Bor. Semoga aja di sini lebih rame daripada rute gue biasanya. Nah, tuh dia tuh Bor, bisa datang. Udah sono naik. Siap Bor. Semangat Bor. Bis, stop! Bis! Aduh, nggak kejar lagi. Lah, mau kemana lu Bor? Mau beli CCTV, Bor, buat ngejagain ruko gua, biar nggak kayak kemarin lagi. Ya udah, duduk sini dulu aja sih. Tungguin bis yang lainnya datang. Nah, iya, Bor. Nah, datang tuh Bor. Tumben cepet banget. Gue duluan ya, Bor. Iya Bor, hati-hati di jalan lo. Cabut ah. Permisi, maaf mengganggu waktunya. Saya bukan pengemis, bukan preman, belum pernah masuk penjara. Saya cuma mau bernyanyi untuk mengiringi perjalanan sekaligus mengantar bapak ibu ke mimpi yang indah. Aku cuma punya hati, tapi kamu mungkin tak pakai hati. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, ku tak peduli. Coba kau pikir, di mana ada cinta seperti ini? Bang, numpang tanya, Iya Pak, kenapa ya? temen abang yang kemarin itu rumahnya di mana ya? Saya mau ngucapin terima kasih. Soalnya isi tas saya yang mau dijamret kemarin itu isinya dokumen penting, termasuk rekening perusahaan juga. Jadi saya mau ngasih bingkisan sebagai tanda terima kasih saya. Aduh, dia nanyain rumah Yadi lagi. Cari alasan aja lah. Kalau gitu, biar saya aja Pak yang ngasihin. Soalnya orang juga udah berangkat ngamen. Jadi di rumahnya nggak ada orang. Oh, gitu ya. Ya udah deh, saya titip ke abang aja. Sebentar ya bang, saya ambil dulu. Ini ya bang, saya titip salam dan terima kasih ke temen abang. Siap Pak, nanti saya sampein. Kalau gitu, saya pamit dulu ya bang. Iya Pak. Gua taruh di sini dulu deh. Di mana ada cinta seperti ini?
Wah, lumayan banget ini dapatnya. Kalau satu bis aja dapat segini, gimana kalau sampai sore ya? Pasti dapatnya lebih banyak daripada ngamen di rute biasanya nih. Tapi ini di mana ya? Gue naik bis yang arah balik aja deh, daripada gue nyasar. Nanti malah bingung pulangnya. Nah, datang juga nih. Wajahmu mengingatkanku dengan masa laluku. Makasih banyak, Mas. Permisi, Bang. Nyari mati lu, berani ngamen di wilayah gua. Gak tahu lu, gua siapa? Hah? Apaan sih? Ini tuh tempat umum, punyanya negara, punyanya Tuhan. Siapapun boleh ngais rezeki di sini. Lagian lu siapa? Pejabat bukan, orang penting juga bukan. Emang derajat lu lebih tinggi daripada Tuhan. Tuhan aja nggak ngelarang orang ngamen di sini. Kenapa lu malah ngelarang? Lagian rezeki kan udah ada yang ngatur, bos. Walaupun satu tempat ada 10 pengamen, gua yakin Tuhan itu bakal adil ngasih rezeki ke mereka semua. Adil. Lagian kalau emang adil, nggak akan ada tuh pengamen yang kelaparan, yang malah berubah profesi jadi manusia silver atau badut di pinggir jalan. Itu mah dianya aja yang kurang gigi kali. Kalau emang beneran niat dan benar-benar berusaha, pasti ada aja lah jalannya. Aduh, kuping gua capek dengernya. Udahlah, kita gebukin aja. Aduh, sakit. Aduh, au. Aduh, sakit. Au. Nih, gua patahin gitar lu biar adil, biar lu sama kayak kita, ngamen gak bawa apa-apa. Bang, jangan bang. Ini satu-satunya harapan gua, bang. Lagian banyak banget memori gua sama gitar ini. Gitar ini tuh udah nemenin gua dari awal, bang, sampai sekarang. Tolong bang, jangan. Bacot lu, kan lu yang tadi bilang adil-adil itu. Makanya nih, gua buat biar adil. Please bang, jangan. Gini aja, gua kasih hasil ngamen gua hari ini. Tapi lu jangan rusakin gitar gua ya bang, please. Ya udah sini. Gimana gua mau kasih kalau gua masih dipegangin begini? Lepasin dia. Nih. Bang, mau diapain gitar gua? Ya, gua mau hancurin lah, biar lu sama kayak kita. Kan abang udah setuju sama perjanjian tadi. Lah, siapa yang setuju? Udah, jangan bacot lu. Oh, berani lu ya. Ayo kita mukulin, sampai dia gak bisa ngamen lagi. Aduh, sakit. Aduh, au. Mana sih ini ojek? Dari tadi nyari ojek tapi nggak ketemu-temu. Kok nggak ada yang mangkal ya? Aduh, yang ada sampai malam ini gue masang CCTV-nya. Aduh. Apaan tuh? Lah, jadi? Awas, Bor! Aduh, sakit. Aduh, sakit. Kamu gimana sih, Yang? Kok bisa sampai celaka? Iya, gimana ceritanya sih, Bor? Dia ketabrak motor, Bor, pas turun dari bis. Aduh, bukan Bor. Tapi gue didorong paksa sama preman dari dalam bis. Makanya gue jatuh. Tiba-tiba ada motor. Aduh, sakit banget. Aduh, terus gimana nih? Aduh, gua masih bisa jalan gak ya? Ya udah, gue coba panggil tukang urut spesialis patah tulang ya, Bor. Iya, boleh deh. Tolong ya. Jangan, gua nggak mau. Pasti sakit. Si Dakil, lu mau disembuhin gak kaki lu? Itu pasti sakit, Bor. Gua nggak mau
Udah, nggak apa-apa Yang. Aku nggak mau juga lihat kamu kesakitan terus kayak begini. Udah Bor, telepon aja tukang urutnya. Mantap, kopi ditambah gorengan. Pas. Lah, jadi lu kenapa? Kok pakai tongkat begitu? Kemarin gue kecelakaan bang. Kok bisa sih? Makanya kalau di jalan itu kita harus hati-hati biar nggak celaka. Apalagi kalau pas ngeliat emak-emak bawa motor, mendingan lu lari dah jauh-jauh. Iya bang Sas, makasih sarannya. Ya udah, gue lanjut ngamen dulu ya. Iya iya. Aduh, kasihan bener tuh si Adi. Ternyata rencana gue buat ngamen di bis kemarin malah bikin gue celaka. Padahal pendapatannya lumayan banget. Aduh, sekarang gue harus gimana ya? Kondisi gue juga repot sebenarnya buat ngamen. Tapi gak mungkin gue cuma diem di rumah. Mau makan apa keluarga gue? Ayo Bor, lu pasti bisa lewatin ujian ini. Lu kuat Bor. Untungnya ku bertemu denganmu di sela sempit hidup ini. Terima kasih. Jadilah ibu dari anak-anakku. Gila, tak masuk logika. Termangu hatiku. Terima kasih, semoga sehat selalu. 60.000, 70.000, 75.000. Wah, lumayan banget. Setengah hari aja udah dapat 75.000. Bang, gue bukan pengemis bang. Waduh, apa gue jadi pengemis aja ya? Daripada capek-capek ngamen. Kalau ngemis kan tinggal duduk doang. Barusan aja ada orang ngasih tuh. Dan luka di kaki gue ini kan emang beneran, bukan settingan. Enggak ngamen tetap lebih terhormat dibanding mengemis. Udah gue mau pindah ke pasar aja deh ngamennya. Selesai juga akhirnya. Emang repot ya kalau ngapa-ngapain satu tangan begini. Tapi sekarang ruko gue lebih aman. Bisa gue pantau 24 jam. Jadi gue bisa tahu kalau ada orang yang niat jahat lagi. Makasih ya bang, sehat selalu. Hati-hati di jalan. Bor, Lu Bor? Duduk Bor, duduk dulu sini. makasih ya Bor. Maaf ya, jadi ngerepotin lu nih. Iya nggak apa-apa Bor. Gimana ngamennya? Lancar? Ya lumayan Bor. Tapi masa tadi ada yang ngasih gue 5.000, padahal gue lagi duduk doang. Dikira pengemis kali ya. Apa? Terus lu mau ngemis gitu? Sempat kepikiran gitu sih. Janganlah Bor, sayang skill dan suara emas lu. Bisa aja lu buncit. Gua juga nggak mau lah. Cuma kenapa gua harus yang ngalamin ini ya Bor? Kayaknya hidup nggak adil amat. Padahal kemarin itu gua udah seneng banget ngamen di bis, dapatnya banyak. Malah dihajar preman. Aduh. Sabar Bor, ingat roda kehidupan terus berputar. Mungkin saat ini posisi lu lagi di bawah, makanya lu lagi nerima ujian ini. Semoga aja besok hidup lu bisa lebih baik lagi Bor. Amin. Ya udah deh Bor, gua coba ngamen ke pasar dulu ya. Kalau kelamaan di jalan, takutnya nanti kedabrak lagi gua. Iya ya Bor, hati-hati lu. Kasian bener dia. Kadang hidup emang gak adil. Tapi kalau kita bisa ngelewatin ujiannya, kita pasti akan jadi pribadi yang lebih kuat dan lebih baik lagi. Gue bener-bener udah di fase bingung harus ngapain lagi. Kemarin suami gue kecelakaan. Sekarang dia harus ngamen dengan kondisi jalan aja susah. Tabungan udah habis. Sabar ya Wat,
Lu yang kuat. Gue ngerti banget ini berat. Tapi gue yakin lu sama Bang Yadi pasti bisa lewatin ini. Kalian kan selalu kompak. Iya Wat, rezeki itu gak bakal kemana kok, pintunya ada banyak. Kayak kemarin aja pas suami gue kena musibah bertubi-tubi, ternyata Tuhan ngasih rezeki dari jalan yang gue sama suami gak nyangka. Kadang Tuhan ngasih ujian pas kita lagi ngerasa gak sanggup, tapi pasti ada jalan keluarnya. Makasih ya, kalian udah selalu support gue. Kalau nggak ada kalian, gue nggak tahu deh harus cerita ke siapa. Wah, lagi pada gosipin siapa nih? Kayaknya gue mencium aroma kemiskinan nih. Lagi pada ngapain lu? Adu nasib. Bu Aji nih ya, mulutnya pedes banget sih. Iya nih, udah tahu si Wati lagi kena musibah. Dia malah ngomong sembarangan kayak begitu. Lah, mulut-mulut gue kenapa pada sewot lu? Ayen tuh ngomongin fakta. Pantesan aja lu pada melarat. Jangan kelamaan dah hidup jadi orang miskin. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit ngerasa paling menderita sedunia. Astaga Bu Aji, gak semua orang seberuntung Bu Aji. Yang dari lahir mungkin udah kaya. Kalian pikir ayah gak pernah hidup susah? Kalian pikir ayah bisa kaya raya begini gampang? Modal nangis doang beres gitu? Tapi Bu, lo tahu kenapa besi itu harus dibakar pakai api yang paling panas dan dipukul berkali-kali ame padai besi? Itu tuh supaya jadi pedang yang tajam dan kuat. Orang yang hidupnya mulus terus, dikasih uang terus, mentalnya entu pasti jadi lembek. Kena angin dikit langsung hancur. Nah lu Wat ame si Yadi sekarang tuh lagi dibakar api yang paling panas. Kalian lagi dipukul habis-habisan ame yang namanya kehidupan. Biar apa? Biar kalian tuh gak jadi manusia kelas teri yang cuma bisa pasrah. Sekarang berhenti sedih dah. Kita gak akan mati cuma karena miskin sementara. Paham kagak lu pade? iya Paham. paham. Udah, ayo mau belanja dulu. Mungkin saat ini ku akan melepas masa lajangku, kan ku persunting dirimu. Jadilah pasanganku dan hidup menua bersamaku. Terimalah cintaku. Bang, saya mau servis kipas dong. Sebentar ya Bang, saya layanin abang ini dulu. Sini Bang TV-nya. Apa Bang keluhannya? Saya mau bisa nonton YouTube bang di TV saya. Waduh, itu mah TV-nya yang harus diganti Bang. Emangnya nggak bisa diakalin bang? Ya nggak bisa lah Bang. Ya udah deh. Sekarang bikin TV saya bisa nyala dulu aja bang. Soalnya mati. Oke siap Bang, tinggal aja ya. Nanti saya kabarin kalau udah selesai. Iya, makasih bang. Apa Bang keluhannya? Kayaknya kipas saya niupnya kurang kenceng bang. Padahal udah disetel paling kenceng, tapi nggak ada anginnya. Oh biasa itu mah. Ini mau ditunggu apa ditinggal aja Bang? Saya tinggal aja deh bang. Soalnya saya mau beli makan dulu. Oke deh, nanti kalau udah beres saya kabarin ya. Wah, lumayan banget ya dapatnya. Semoga orang-orang yang ngasih bukan karena kasihan ngeliat kondisi gua, tapi karena suara emas gua. Tolong, operasi. Ada orang operasi. Tolong saya, tolong. Abangku, saya nggak mau dioperasi abangku. Tolong. Dasar orang gila. Mana ada orang operasi di pasar. Orang mah operasi di rumah sakit. Dasar gila. Razia. Tolong. Razia. Waduh, gua harus buru-buru cabut deh. Kalau enggak, gua bisa diangkut. Ayo, mau kemana lu? Ayo, ikut kita ke kantor. Pak, ampun Pak. Lepasin saya. Ampun. Ampun. Tolong.
Pak, lepasin saya, Pak. Anak sama istri saya nunggu di rumah, Pak. Pak, lepasin, Pak. Kapan lu nikahnya? Kok tahu-tahu udah punya anak aja? Shh, gak bisa diajak kompromi lu. Iya. Pak, kasihan Pak Joni. Nanti nggak ada yang ngasih makan. Lah, Joni siapa? Piaraan gua lah. Emang lu punya piaraan? Ya punya lah. Piaraan itu bagus tahu buat mental health. So-soan mental health kan lu. Pak, lepasin saya, Pak. Saya bukan penjahat, Pak. Kenapa saya malah ditangkap kayak gini sih, Pak? Ini gak adil. Saya cuma rakyat kecil. Saya mencari uang untuk menyambung hidup, bukan untuk gaya hidup. Masa ditangkap sih, Pak? Saya usaha loh, kerja halal buat keluarga di rumah. Lagian, kita nggak ngerugiin siapapun kok, Pak. Harusnya yang dipenjara itu koruptor, yang memang jelas ngerugiin negara dan masyarakat. Suami gue kemana sih? Kok sampai jam segini nggak pulang-pulang? Aduh, mana gak diangkat-angkat lagi? Kemana sih tuh orang? Minimal masih kabar gitu. Nggak tahu apa, istrinya khawatir nungguin di rumah. Bikin kesel aja ih. Bang Bas. Iya, Wat, kenapa? Lihat Bang Yadi nggak? Nggak tahu tuh. Emangnya belum pulang? Belum. Dari tadi ditungguin nggak pulang-pulang. Udah ditelepon? Udah ditelepon terus dari tadi, tapi nggak diangkat. Waduh, kemana itu orang? Coba telepon lagi aja, kali aja diangkat. Ya udah deh. Apa jangan-jangan ketemu sama preman yang di bis ya? Kenapa Bang? Enggak. Cuman ngomong sendiri aja kok. Tuh kan Bang, nggak diangkat. Lu istirahat dulu aja. Nanti gue coba cari informasi kemana perginya si Adi. Nanti kalau gue dapet info, langsung gue kasih tahu deh. Ya udah deh, makasih ya Bang. Iya, gue duluan ya. Buset, berat amat nih kayaknya. Lu Bar, sini. Si Dekil, belum pulang-pulang, Bor. Tadi gue ketemu istrinya, khawatir nungguin dia. Mana diteleponin juga nggak diangkat-angkat. Ya elah, ada-ada aja sih ah. Ayo Bor, kita cari dia. Yakin lu mau nyari dia malam-malam begini? Lagian, emang lu tahu dia kemana? Iya juga sih. Jalur muternya kan udah beda dari yang biasa. Ada ide nggak lu Bor? Gini aja dah. Nih, gue kasih duit buat print poster orang hilang. Nanti lu tempelin di jalan-jalan luar ya. Kan kali aja ada yang tahu informasinya di mana dia. Oh, boleh Bor. Tapi gue nggak bisa ngikut dulu ya. Soalnya tangan gue masih butuh perawatan. Ini aja, tangan gue masih nyeri, Bor. Oh alah, ya udah, lu istirahat aja dulu, biar gue yang jalan. Pokoknya bakal gue cari dia sampai ketemu. Bodoh amat gimana caranya, pokoknya harus ketemu. Ya udah Bor, gue cabut ya. Iya, Bor. Ini semua nggak adil. Kenapa malah saya yang ditangkap begini? Padahal saya cuma ngamen, cari nafkah. Saya nggak ngerugin orang lain, nggak ngeganggu orang lain. Tapi kenapa malah saya di penjara begini? Pak, lepasin saya. Kasihan keluarga saya di rumah, Pak, nungguin. Pak, tolong Pak. Aduh. Makanya kalau dibilangin tuh nurut. Udah tahu disuruh dokter buat banyak istirahat. Masih aja bandel. Maaf Yang, habisnya lagi banyak banget sih servisan. Iya Yang, aku mau cerita. Ya udah ceritalah Yang.
Si Adi belum pulang-pulang, Yang. Dari tadi diteleponin juga nggak diangkat-angkat. Ya Tuhan, kok bisa sih? Ya, mana aku tahu. Kalau tahu juga langsung dijemput paksa sama istrinya. Yang, kamu ke rumahnya Wati, Gi. Mending dia, biar dia lebih tenang. Nggak terlalu mikirin si Adi. Sekalian nginep di sana juga nggak apa-apa. Sampai dapat info Adi di mana. Iya deh, aku langsung ke sana ya, Yang. Iya, Yang. Yang, aku juga keluar deh. Mau ngelapor ke Pak Haji. Oh, oke, Yang. Alah, palingan juga kecantol sama cewek cakep, makanya belum pulang-pulang. Aduh, mah sakit mah. Aduh. Heh bang, jangan bercandain apa? Lagian abang kagak ngace apa? Yang begitu tuh mah lu bang, bukan dia. Iya mah ye. Maaf mah. Aduh sakit mah sakit. Lu udah ke kantor polisi belum Bas? Atau nelpon polisi gitu? Belum, Bu Haji. Ya elah Bas, gak gercep amat lu jadi orang. Sampai aja semuanya, kagak ada yang satset. Yaudah bang, coba sono telepon kantor polisi dulu. Bilang aja dulu kalau ada orang hilang. Sekarang mah. Ya iyalah sekarang. Gue kepret sendal juga ini orang. Iya mah iya. Jadi cewek beringas banget. Ngomong apa lu bang? Enggak. Ya udah bentar ya. Ayo telepon dulu. Nih sih bang, abang lihat orang ini nggak? Oh, lihat bang. Hah? Kapan bang? Di mana? Di sana? Kemarin lah, depan rumahnya. Malah bercanda lo. Gua kepret lo. Lah, kan bener. Tahu ah. Bang, maaf bang. Tadi lihat orang ini lewat sini nggak? Enggak bang, saya nggak lihat. Oke bang, makasih ya. Iya bang. Aduh, kok malah ngantuk sih? Kalian nyari warung dulu dah, beli kopi, biar kagak ngantuk. Awas aja ya. Kalau sekali lagi saya ngeliat kalian di luar ngamen, ngemis, atau jadi gelandangan, bakal langsung saya masukin ke sel. Ngerti kalian? Tapi Pak, gimana kita nyari duitnya kalau nggak begitu? Ya cari kerja lah. Ngomong doang mah gampang Pak. Lapangan kerja aja sulit. Sekalinya ada yang bisa masuk cuma yang punya orang dalam. Atau enggak disuruh bayar. Gimana coba Pak dapat kerjanya kalau begitu? Yang lain aja bisa kok. Itu mah kamunya aja yang gak niat ngelamarnya. Bapak, makanya coba ngelamar kerja. Biar tahu susahnya nyari pekerjaan. Kamu jangan nyeramain saya ya. Kamu sama saya aja masih lebih tuaan saya loh. Saya udah tahu susah sedihnya kehidupan. Saya tahu orang-orang seperti kalian itu pemalas. Gak perlu capek kesana kemari atau ngangkat ini itu. Cuma jalan aja dikasih uang. Apalagi kamu ini pakai diperban-perban segala. Biar orang kasihin ke kamu. Terus ngasih duit gitu. Aduh, sakit. Jangan pura-pura kamu. Udah ditangkep masih aja kamu ini. Aduh, sakit. Pak, kayaknya beneran deh sakitnya. Aduh. Iya, sakitan banget Kaki lu gua. dia. Emang iya ya? Aduh, sakit banget. Aduh. Waduh, beneran. Aduh, maaf. Gue panggil orang dulu. Aduh, sakit. Udah jangan nangis Wat. Udah lapor ke polisi. Semoga aja mereka bisa nemuin Yadi, hidup atau mati. Aduh, sakit mah sakit. Aduh. Ngomong ceplos-ceplos banget. Kayak jet juga ini mulutnya. Mau? Gak usah denger kata Pak Haji, Wat. Pasti suami lu pulang kok nanti.
Iya Wat, palingan dia cuma kesasar, bingung jalan pulang. Gimana Bang Supri? Bang Yadi ketemu belum? Belum, Wat. Gua udah muter-muter nanya ke orang-orang, tapi nggak ada yang lihat. Udah, pada istirahat aja dulu. Besok baru kita cari lagi. Pergi kemana sih? Udah ayo Wat, kita masuk dulu. Gue nginep di rumah lu ya, kita istirahat dulu aja. Besok kita cari lagi, pasti ketemu kok. Iya, Wat. Gue juga izin nginep di rumah lu ya. Nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Ya udah, ayo. Saya juga pulang ya, Bu. Iya, Bri. Ayo balik juga, Bang. Aduh, sakit Mas, sakit. Aduh. Siapa sih ini yang nelpon pagi-pagi? Halo, dengan siapa dan di mana? Selamat pagi Pak, saya dari kepolisian sana. Hah? Sana mana? Ya sana Pak. Iya, sana mana? Aduh, memang namanya kantor polisinya sana. Ah, udahlah. Intinya kita dari kepolisian sedang mencari seseorang yang bernamakan Yadi dan memiliki ciri-ciri kurus, hitam, dekil. Intinya jelek dan jalannya pincang. Kakinya juga diperban. Oh, iya ada Pak. Dia ada di sini dan beberapa pengemis lain. Kemarin dia kena razia karena ngamen dan kita tahan semalaman di sini. Terus kapan ya Pak orang-orang yang terjaring razia akan dibebaskan? Hari ini kita antar pulang kok Pak. Mereka kita tahan untuk pembinaan dan pemberian efek jera supaya mereka nggak ngamen dan ngemis di jalanan lagi. Oke, kalau begitu akan saya sampaikan ke keluarganya. Terima kasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama Pak. Aduh, mana udah nggak ngantuk lagi. Wah, enak banget masih pada tidur. Hei, bangun. Bangun! Enak banget emang. Pagi-pagi begini ngupi. Tapi ada yang kurang nih. Apa ya? Oh iya, kagak ngeliat yang bening-bening. Nah, akhirnya nelpon juga nih Pak Polisi. Halo Pak, gimana Pak? Ada kabarnya si Yadi? Bapak Yadi saat ini sedang diamankan di kantor Pol PP karena terjaring razia dan akan dipulangkan hari ini Pak. Oh gitu ya. Bisa-bisanya sih tuh orang kena razia. Ya udah, makasih banyak ya Pak. Nanti ayah ke sana deh. Ayah beliin kopi. Aduh, nggak usah Pak, nggak usah. Nasi Padang aja Pak. Saya udah bosen di traktir kopi terus. Ya udah. Nanti ayah beliin. Ayah matiin ya. Mau ngasih tahu dulu nih ke keluarga aja yang nyariin. Oke Pak, ditunggu ya. Iya. Orang emang ya, udah dikasih hati malah minta jantung. Ada. Bang, mau kemana? Mama, ini mah tadi dapat info dari Pak Polisi kalau si Yadi itu di kantor Pol PP. Dia kena razia. Ayah mau ngasih tahu hati dulu ya. Ayah ikut Bang, tapi tungguin ya. Ayah mandi dulu bentar. Udah, nggak usah mandi. Buru-buru nih soalnya. Bang, tungguin Bang. Bang. Yadi, akhirnya pulang juga lu. Kemana aja sih lu, Yat? Gimana di komplek kalau nggak ada lu? Pasti sepi banget. Nggak ada orang juga yang bisa gue isengin. Aduh, untungnya lu udah balik, Yat. Gua kira lu udah mati. Habisnya nggak ada kabar sama sekali lu. Ayo, gua anterin ke rumah biar lu istirahat. Udah Wat, jangan nangis. Kan bentar lagi laki lu dateng. Bukan itu, Bu. Lah, terus kenapa? Kaki saya Ibu injek. Iya, maaf. Kagak sengaja. Lagian lu bukannya bilang dari tadi. Nah, itu dia si Yadi. Ayang. Kamu jahat banget sih, Yang. Kok nggak ngabarin aku? Udah gitu, lama banget pulangnya. Maaf ya Yang, HP
HP-ku disita. Jadinya aku nggak bisa ngabarin kamu. Udah ayo mah, kita pulang aja. Biarin mereka ada waktu berdua tuh. Lagian juga si Adi kan butuh istirahat. Iya, ayo bang. Makasih ya Pak Haji, Bu Haji. Iya, same-same. Kita pulang dulu ya. Iya Bu. Gue juga balik ya Yat. Istirahat yang banyak loh. Siap Bang Sas. Ayo Yang, kita masuk aja. Iya Yang. Yang, maaf ya. Aku nggak bisa ngamen lagi. Ukulele aku disita sama Satpol PP itu. Tapi aku janji, aku bakal cari kerjaan lain. Ih, nanti aja mikirnya kalau soal itu. Yang penting kamunya gimana? Kamu nggak kenapa-napa kan? Kamu udah makan belum Yang? Di sana kamu nggak disiksa kan? Kamu ditangkap kenapa? Bukan gara-gara kamu yang ngejar Jamret waktu itu kan? Mereka nggak ngelapor kan Yang? Udah, kamu tenang aja ya Yang. Aku ditangkap bukan karena soal itu kok. Aku itu kena razia Satpol PP. Makanya aku ditangkap. Dan aku nggak diapa-apain kok. Nggak disiksa juga. Cuma dikasih arahan aja supaya nggak ngamen lagi. Cuma ya ukulele aku disita Yang. Tapi tenang aja ya, aku bakal cari kerjaan lain kok buat nyari duit. Udah Yang, nanti aja dipikirinnya. Sekarang kamu makan dulu terus istirahat. Kamu rebahan aja, istirahat. Biar aku masakin dulu. Iya Yang. Ya, terus ya, up. Halo, iya Bor, ada apa? Si Adi udah pulang, Bor. Hah? Seriusan lo? Iya, dia udah di rumahnya. Ini gue habis dari sana. Oke Bor, nanti gue ke rumahnya. Dit, gue izin dulu ya, mau ke rumah teman gue. Iya bang. Bang, gue tinggal dulu ya, nggak lama kok. Bang, sebentar bang. Waduh, Pak, saya lagi buru-buru nih. Sebentar aja bang. Tolong anterin saya ke tempat teman abang yang udah bantuin saya ya. Soalnya saya ngerasa kalau bingkisan yang saya kasih waktu itu terlalu sedikit dibandingkan pertolongan dia waktu itu. Kalau bukan karena dia, perusahaan saya itu gak bakal menang tender. Waduh, dia nanyainnya Adi lagi. Gimana nih? Saya janji setelah ketemu dia dan nyampein yang mau saya sampein, saya langsung pulang kok. Ya udah deh, ayo. Ayo bang, naik mobil saya aja biar lebih cepet. Lah, sama siapa lu, Pri? Ini orang yang dibantuin sama Yadi waktu itu. Oh, terus lu mau kemana nih? Ya mau ke rumahnya Yadi lah bang. Jangan. Kasian, dia mau istirahat. Baru juga pulang dia. Ya elah bang, palingan sebentaran doang. Lagian, orang ini juga mau ngasih sesuatu katanya. Soalnya, Yadi udah bantuin dia. Oh, ya udah. Tapi jangan lama-lama lo. Kasian dia mau istirahat. Iya bang. Gimana mas? Setuju gak sama tawaran saya? Gimana ya? Tenang aja mas, kerjanya itu sebagai karyawan kantoran kok. Aduh, gimana ya? Tapi saya ini gaptek pak, nggak ngerti apa-apa tentang komputer. Megang aja bisa kehitung jari. Udah gitu kan, kaki saya masih sakit begini. Jadi butuh waktu buat penyembuhan. Nanti ada yang ngajarin mas kalau soal itu. Lagian juga kerjaannya bukan kerjaan fisik, jadi mas nggak perlu mondar-mandir banyak, apalagi angkat-angkat apapun. Udah Bor, ambil aja. Lagian kan, lu juga belum bisa ngamen lagi. Ukulele lu disita, kaki lu begitu. Apalagi kalau ketemu razia lagi nanti. Mau gimana lu? Lari aja nggak bisa kan? Iya sih. Ya udah deh pak, saya terima. Oke, deal ya.
Ini kartu nama saya. Di situ ada alamat perusahaannya. Nanti Mas tinggal ke sana aja. Besok udah mulai kerja ya. Dan Mas cukup berpakaian rapih aja. Nggak usah bawa apa-apa lagi. Tapi Pak, saya mau minta satu hal aja. Apa tuh Mas? Rambut saya nggak apa-apa ya begini. Soalnya ini udah jadi identitas saya. Kalau tahu-tahu dipotong rapi kan, takutnya nggak ada yang kenalin saya. Oke. Tapi rambutnya Mas kuncir ya, biar kelihatan rapi. Kan nggak enak dilihatnya kalau baju dan lainnya rapi, tapi rambutnya enggak. Oke, siap Pak. Kita jabat tangan dulu, sebagai tanda Mas diterima bekerja di perusahaan saya. Saatnya memulai lembaran baru. Semoga aja ini jalannya gua. Jadi gua lebih bisa bahagiain keluarga gua. Dan juga semoga aja di sini semua lurus-lurus aja, nggak ada masalah dan lainnya. Amin. Ayo Bor, semangat.